Jadi bakal share part 2. Kalian komen sebanyak-banyaknya di Facebook atau di apa. Kalau memang benar-benar pengen mobil-mobil kencang, minta diajarin. Wajib itu. Siap. Karena mau lihat antusiasnya. Benar nggak? Betul. Kalau ngelihat antusiasnya dikit ya ngapain? Betul. Kalau antusiasnya banyak banget, nggak salah kita buat video. Kita buka-buka ya. Ya. Rahasia-rahasianya ya. Ya. Saya bukain deh semuanya. I'm not in the mood, but you'll be here soon. Everything feels wrong. Ini pengalaman baru gua. Feeling broken hearted over something that never was. Never was, never was. Ooh, I thought it'd be me and you. I guess it wasn't true. Dia bisa manfaatin, dia bisa nih kelas pro loh, aku jamin bakal muncul lagi. Karena ilmu ini om penting. Betul. Ya istilahnya apapun kelasnya lah, selama senior atau yang jago-jago mau berbagi ilmu. Tapi yakin om bisa yakin yang jago-jago itu bakal mau berbagi ilmu. Saya sih nggak, kalau bicara orang lain saya nggak tahu Ya, ya. tapi kalau dari om aja pasti Minimal berani ya. saya sebenarnya saya juga nggak biasa-biasa aja sih. Om Billy itu jago, Om Aji jago. Kalau mereka udah cerita, mantap. Nanti aku ajak ngobrol bareng lagi. Soalnya penting ini om. Om Pakum. Habis itu om tahu ilmunya. Ya, Kenapa sih nggak bisa di share? betul. Kalau Facebook aku rasa ya terbatas om. Nggak semua orang punya Ya. bisa berteman. Dulu zaman Facebook dulu. Iya. Pas orang gitu ya. Kalau Facebook kan belum tentu kenal Om Budi Firman. Ya. Semua. Ya, Aku aja misalnya, oh yang mana. Kadang itu kan, Ya, apalagi orang baru. iya betul. Kalau di YouTube, mereka tuh sudah ada, oh channel ini untuk balap, udah. Kalau mau belajar, oh kesini aja. Siap. Ya Ayo, kan? ayo. Sip. Nantilah saya ajak teman-teman yang jago buat berbagi ilmu lah. Sip. Keren. Sip. Jadi jangan sampai mati lah dunia Hot Wheels. Oke. Aku rasa kalau dengan senior bisa berbagi nih, wah keren banget nih. Sip. Salah-salah bisa muncul lagi Saya loh. mau ngeliatin ini boleh nggak? Boleh liatin aja om. Ini nih dulu itu saya itu spesialis terutama megang di top 50. Top 50 ya. Lawan terberatnya itu Om Aji, Om Andi Pici, Om Mayo, kemudian Om Setiabudi Teja masih ada nggak? Setia Budi Teja. PIP. Oh yang orang Bandung juga. Iya. Itu dia main EPL aja sama aku. Kalau balapan enggak. Iya. MJ dia biasanya. MJ. Kemudian siapa banyak lah gitu. Wah, ini Ini dulu deh. ini Ini top 50 non RAC. oh. Ini ada Turbolen. Iya. Ini udah ditawar Om. Tapi nggak saya jual Om. Oh, ada yang mau beli? 9 juta Om, satu box ini nggak saya jual. Serius? Serius. Mobil ini tuh udah 3 tahun nggak pernah kalah Om. Mobil ini? Nggak pernah kalah. Terakhir di bawah si Om Bray tuh. Hah? Waktu di event Indramayu tuh Iya? kan menang. Di Indramayu di mana kan menang mobil ini. Tapi udah saya simpen lagi, udah nggak akan saya pinjemin lagi ya. Maksudnya ini biar menjadi legendanya tersendiri. Oh gitu. Dulu ciri saya itu kan saya timnya itu jurik jarian. Jurik jarian. Gambarnya gambar hantu nih. Ghost ya. Ada ghost tuh, gambar hantu gini. Ini apa deh kode 04 segala di bawah nih? Saya itu dulu mobil tuh ditandain Om. 03, Iya. 04. Hah? Nanti tuh yang menang itu bisa beda-beda loh Om. Oh gitu. Trek pendek yang menang 04. Treknya yang agak panjang 05. Oh gitu. Gitu. Jadi settingan mobil itu tidak selalu bagus untuk satu trek Om.
panjang trek, kemudian Pendek track. kemudian ada treknya yang empuk, Hah? ada yang keras, itu pengaruh. Ngaruh ya? Makanya saya bikin semua settingan aja udah. No. Jadi ini menangnya bisa gantian nih. Aku bisa belajar ilmunya nggak ya? Wih, silakan. Mudah-mudahan akan muncullah pesaing-pesaing yang hebat sehingga senior-senior tertarik untuk balap lagi. Om benar Neo, tuh. Om Neo tuh mobilnya banyak banget tuh. Sia, si yang ada event kan biasanya Om Neo. Om Neo tuh banyak lah. Gitu. Ini yang di sini ada Turboland, Testarossa. Testarossa ini ada yang hitam sama ada yang silver. Silver ini Testarossa atau 512? Ini Testarossa juga ada yang silver. Ini yang silver enggak? Maksudnya Om nih 512 atau Testarossa? Ada yang Testarossa, ada yang 512 Om. Nah, apa perbedaan Testarossa sama 512? Nggak tahu saya. Om. Nggak tahu, yang penting bagus buat ninja. Kalau saya kan bukan kolektor ya. Heeh. Jadi saya kadang-kadang yang penting mobilnya kenceng aja. Intinya berat ya, beratnya masuk. Ya kan ngapain mobil bagus-bagus ya, tapi dibalapin kalah gitu. Yang penting mobilnya kenceng aja. Nah, tapi saya dulu spesialis Turboland Om. Oh, Turboland ya. Ini Turboland Om. Sekarang ini Turboland belum ada spesialisnya Om. Top 50 nih Om. Tahu, 50 itu lebih banyak Testarossa orang anak-anak. Oh, boleh dicoba Om. Kapan ada balap bawa ini Om, biar terbuka Om. Soalnya jujur ya, karena kebanyakan kan orang ngelihat patokannya ke YouTube aku, karena ya kalau aku lebih cenderung ke Testarossa. Iya. Testarossa ada nih. Jadi akhirnya orang itu lebih ngikutin akhirnya, kan ngerti kan? Iya. Karena kalau orang-orang di race itu, walaupun dia nggak dapat ilmu, pasti dia ngikutin kiblatnya biasanya gitu. Betul. Kalau punya Om ini bisa ngalahin Testarossa, harga Testarossa turun. Lihat di Facebook saya nih, Eh? tahun-tahun 2015 lah. Itu Testarossa di bawah Turboland Om. Pasti. Serius Om. Jadi untuk trek pendek Testarossa mungkin menang. Heeh. Tapi untuk trek panjang yang curam tuh Nah. Turboland juaranya Om. Tapi kan Turboland harus ada kickersnya yang ditakutin, karena ekornya Turboland ini pengaruh Om. Betul. Makanya saya kan nggak semua Turboland juga Om. Nah. Kadang-kadang Testarossa yang menang, tapi kadang-kadang Turboland yang menang. Iya. Tapi dalam beberapa event lebih banyak yang kalau secara statistik ya, lebih banyak Turboland dibanding Testarossanya. Lebih banyak Turboland dibanding Ya, Testarossa. dan ini pernah kan satu balap itu 5 ya juara ya, juara 1, juara 2, juara 3, juara 4, juara 5. Ini pernah semuanya menang Om. Nggak ngasih satu gelar pun buat musuh Om. Clean sheet. Clean sheet. Pernah nih. Halo musuh-musuh, ayo datang lagi. Jadi ilmu ini penting banget ya guys ya. Karena aku nih jujur tertarik banget sama obrolan sama Om Budi ini supaya bangkit lagi gitu loh. Mudah-mudahan bangkit lah. Bangkit lagi, dan memang harus dikasih ilmu baru. Betul. Ilmu nih harus di-share supaya ada racer. Jadi kan kalau misalnya di kota setiap kan kita dengar nih setiap kota ada event kota ini ada. Kalau kota ini sudah muncul satu orang namanya mobil, dia tuh kalau menang di satu kota tuh bisa menang ya. Dia tuh pengen cari musuh di luar kota. Ya, betul. Udah pasti itu. Pasti gitu. Pasti gitu. Karena dia udah kalau cuma musuh gua di kota ini aja nggak ada lawan. Ya. Tapi kok pas dengar dari negeri seberang, Betul. Serius. negeri api sebelah katanya mobilnya kencang tuh. Wah. Serius. Dulu ada yang nyampe ke sini sengaja datang dari Palembang Om. Dari Palembang. Sengaja datang ke sini. Pengen belajar Turbolance. Aduh. Jadi ketika datang saya senang juga kan, udah jauh-jauh nih dari Palembang ya saya share aja gitu. Gitu. Sip. Pokoknya kita udah janji ya. Aku udah Om Budi ini udah janji bakal share part 2. Kalian komen sebanyak-banyaknya di Facebook atau di apa. Kalau memang benar-benar pengen mobil-mobil kencang, minta diajarin. Wajib itu. Siap. Karena mau lihat antusiasnya. Benar nggak? Betul. Kalau ngelihat antusiasnya dikit ya ngapain? Betul. Kalau antusiasnya banyak banget, nggak salah kita buat video. Kita buka-buka ya. Ya. Rahasia-rahasianya ya. Saya bukain deh semuanya. Biar banyak yang balap. Serius. Soalnya kalau untuk sekarang hanya orang-orang tertentu yang tahu. Sayang banget gitu. Dan ilmu itu ya dibawa mati ya habis. Iya, makanya ilmu tuh ngapain lah disembunyi-sembunyiin. Sharing-sharing aja. Nah ini gue senang demen nih. Nih, Wah. top 50 erasi nih. Ini legend nih. Ini gue tunjukin Om. Silakan, Bahwa Om. ini custom auto.
omnya ada 2 loh. Custom auto ini udah juara loh dulu. Udah juara, udah sering juara, makanya kan ininya stikernya emas Om. Iya. Ini harus bertanding sama punya saya kayaknya. Masih ya. Dengan senang hati nanti kita Karena Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat masih custom auto gue naik Om. Oh gitu. Boleh loh ini. Boleh nyoba boleh. Kita kalau legendnya bisa, kalau gimana nih kalau misalnya mobil legendnya ke selip ya, Karena gua seru bangga. ya. Kan gue bangga kan, karena jujur Om, sampai luar tuh cari custom auto, cuman ya gitu deh, nanti mungkin mereka bingung cara nyetingnya. Kalau aku mau share ya, bukannya apa ya, kalau ada yang duluan kayak Om Budi Firman ya, ini orang yang lama ya hitungannya, sampai walaupun kita nostalgia ngobrol balapan, Om memulai untuk share ilmunya, aku berani setelah Om Budi Firman dulu, karena ya beda ya, kalau Om Budi Firman kan orang lama, dia memberikan share ilmu untuk ilmu kalian, beda. Kalau aku yang share, nanti digini omongan, wah orang baru sok belagu ngajarin. Ngerti gak maksudnya? Ngerti. Jadi saya tuh nggak mau, bukannya saya nggak mau ngasih ilmu, makanya saya kasih ilmu buat kalian bikin YouTube ini jenis mobilnya ya. Hanya sebatas itu, karena saya masih menghargai orang-orang di balik semua itu gitu loh, yang pernah sharing. Kalau orang-orang yang sharing kayak seperti Om Budi Firman ini bercerita dan mau bikin konten YouTube-nya di tempat aku, cara nyeting, aku juga floor main mereka. Serius. Jadi kita bener-bener kita track loh. Kalau lu bisa bikin gini, gua bisa bikin gini, lu tunjukin. Bakal seru Om. Bener gak Om? Ada Om siapa tuh? Aduh, yang jago custom tuh. Om Willy. Bukan. Bukan. Om siapa? Om Ray. Bukan Om Bray. Yang senior tuh. Senior. Lupa lagi namanya. Kemarin ada sih dibilang Om Ray itu siapa ya? Om Edit. Nah, benar. Om Edit jago, Om Edit jago. Ya, tapi wah nanti nih ngobrol bareng semua nih. Kalau Om Edit udah turun tuh, ngeliat tangannya gini-gini, nyetingnya keren. Serius Om. Sebuah karya seni lah. Sebenarnya Om ya, kalau dibilang itu bukan licik sih, bukan jahat, bukan curang kalau orang nyeting mobil. Enggak aja. Itu karena kreativitas dia hebat. Gini, asalkan kreativitas kita tidak melanggar rule, tidak melanggar aturan, ya silahkan. Iya kan sebenarnya. Sedangkan di dunia race itu ada panitia kan sebenarnya. Iya. Tapi ya benar, panitia itu benar-benar fair lah. Kalau memang dia kena. Tapi apanya gitu ya Om ya. Betul. Kalau misalnya dia benar, ya udah lolosin. Berarti memang mobil itu, orang bikin mobil itu hebat. Iya. Kan ada aturan nih. Aturannya nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C. Ya udah kita ke situ. D nggak dilarang, ya kita kerjain yang D. E yang nggak dilarang, kita ngerjain yang E. Gitu. Maksudnya. Semua itu pasti ada celah Om ya. Ada celah, serius pasti ada celah. Nggak mungkin nggak. Tapi ya tetap kembali lagi, aturan A, B dan C nggak dilanggar. Nggak dilanggar. Yang lainnya bebas. Enjoy, bener nggak? Serius. Nah, oke deh, bener. Serius ya, bakal diajarin. Dulu chamber Om. Tahu nggak chamber? Tahu. Saya dulu belajar chamber. Boleh dibilang mobil yang pertama kali chamber saya lihat tuh Om Billy Om. Dia pakai Saber. Oh iya tahu saya Saber. Saber kan tahu kan? Yang tipis tuh. Iya. Kenceng banget. Ih mobil kenceng banget saya bilang. Pas saya ngeliat di kaca ternyata bannya chamber tuh. Saya ikutin Om. Saya punya rigor dulu Om. Rigor saya chamber Om. Itu juara Om. Serius. Dan chamber tidak dilarang dulu Om. Nggak dilarang chamber. Akhirnya karena terlalu mendominasi, akhirnya chamber nggak dilarang, cuma dibatasin 5 derajat gitu. Kalau sekarang saya nggak tahu. Itu yang nggak boleh sekarang. Sekarang nggak boleh. Iya. Jadi itu penyebabnya. Makanya aku pernah tahu dulu tuh rasanya chamber boleh. Boleh karena begini, khusus untuk mobil drag. Mobil drag itu kalau makin lama dipakai, sering dibalapin, lama-lama akan jadi chamber Om. Gitu kan, lama-lama kan yang bikin mobil drag kenceng itu adalah chambernya itu ya. Jadi kan kalau misalnya chamber dilarang, kasihan dong mobil drag yang udah kenceng, yang udah nge-chamber secara alami tiba-tiba jadi nggak boleh. Benar.
Itu yang kadang jadi dilema ya. Dilema. Nah jadi ya kalau mau juga ya dari IRD-nya juga kita bahas lagi peraturannya. Jangan terlalu rumit lah peraturannya, jangan terlalu banyak pusing. Simple tapi ditegakkan gitu. Wah benar itu. Semua aku rasa seorang racer itu akan ngikutin aturan rule yang ditegakin. Betul. Nggak mungkin racer itu mau melawan arus ya. Dia tuh di mana arus ada ngikutin pasti. Betul. Kita ngeliat dari proses lama aja, orang-orang lama yang udah main banyak sampai bak berapa ribu, sampai 6 ribuan sempat katanya kan dulu main, kata Om Peri cerita waktu itu. Serius? Wah, sampai 6 ribuan, bayangin aja, dia simple. Dan yang tukang sekrutnya aja gampang ya Om ya? Gampang, karena aturannya kan nggak terlalu banyak. Dulu aja 6 ribu tuh ya, nyekrutnya. Kita nyekrut sambil di finish sambil nyekrut Om, cepet Om. Oh di finish sambil nyekrut, Sambil bukan nyekrut. Oh berarti langsung di start langsung. Iya, jadi ketika dari babak pertama pun kita udah nyekrut, terutama kan yang paling gampang disekrut tuh dulu ban Om. Kan ban kan suka diruncingin tuh. Iya, profil. Di profil tuh. Nah, jadi orang finish tuh sambil pegang di gini. Tajam pisahin. Tajam pisahin. Tajam pisahin. Gitu. Simple ya. Simple karena aturannya nggak banyak. Nanti yang agak susah-susah baru nanti di ujung gitu. Pas di 24 besar misalnya. Ada yang ganjel nih, harusnya bannya goyang, ternyata nggak goyang. Tapi kita cerita. Om ini kok mobilnya nggak goyang Om? Dis. Gitu. Oh berarti dulu sistem sekrutnya di finish. Di finish dulu karena kalau sekrutnya di ujung nggak fair juga, kasihan gitu. Ya, tapi kalau misalnya sekrutnya di awal juga kecapean ya. Sekrut di awal kecapean, jadi kita begitu mau balap tuh kita umumkan peraturannya. Peraturannya nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Intinya untuk meminimalisir orang yang melanggar kan. Ya. Tapi kalaupun ada yang melanggar sambil berjalan kita ini. Oh berarti lebih gampangnya tuh. Ya udah turun aja ya. Di babak pertama itu langsung disekrut kalau ini. Sekrut ya. Jadi kalau misalnya babak pertama tuh turun langsung kepegang, berarti pakai jeda dong. Apanya? Antara starter sama finish. Enggak. Coba kayak masuk ke bak aja. Jadi terus aja main. Jadi sambil finish tuh jago itu dulu orang-orang finish tuh. Sekrut udah langsung pisah-pisah aja Om. Oh bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan Om. Finish itu. Iya dulu tuh jago-jago juga gitu. Oh jadi turun set pegang. Oh ini kena. Set Langsung pisah. Oh benar. Itu tuh jadi cara cepet, Om. Cara cepat untuk. Jadi kan terkendala sekarang itu tuh sekrut dulu di awal dikumpulin mobil. Lama Om, bukan sekrut di awal Om. Sambil jalan aja. Berarti ini salah satu ide terbaik yang untuk mengurangi waktu penyekrutan. Ya, jadi boleh dibilang ya waktu Kejurnas Bandung itu terbaik lah waktu itu eventnya. Kita membuat aturan-aturan, membuat SOP-nya seperti apa. Nah untuk panitia sekarang nih yang mau belajar cara bikin event balap juga silahkan. Iya benar. Nanti kita kasih tahu semuanya. Siap. Banyak hal belajar. Dan kali ini aku event ngobrol bareng ini nggak akan cuma ini doang, nanti sama Budi dan bakal ada next lanjut banget. Wah keren ya, sudah hampir 1 jam nih kita ngobrol. 1 jam nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Ngobrolin hobi soalnya ngobrolin hobi itu udah kayak fantastis banget lah. Ini aku lihat ya bakal antusias banget dan ini memancing orang-orang lama akan kembali. Amin. Feeling aku loh. Amin. Karena salah satu yang di sebelah ini kan kita cuma cerita nostalgia, tapi kalau sudah ngomong balapan, boom, apinya tuh kelihatan dah. Ces. Membara lagi ya. Kayak kita ngidupin mobil, kayak pengapian itu udah mobil lama itu udah di starter, cek. Apinya ada, bukan cuman di starter nggak hidup, enggak. Apinya tuh ada, cek. Walaupun mobilnya lama, kata orang klasik, asik. tapi bisa ngebut juga, bro. Ayo, mudah-mudahan ramai lagi ya. Siap. Om, thank you banget ya. Ini salah satu sharing yang menurut aku menarik untuk kita ulas dan masuk ke konten YouTube karena banyak banget orang-orang di luar sana yang nggak ngerti banget tentang mobil Hot Wheels dan banyak banget baru banget ya. Habis itu kalau aku terlalu idealis untuk orang-orang baru ngobrol di konten Hot Wheels, kayaknya sayang banget kalau nggak orang-orang lama juga diikutkan. Sekarang salah satunya Budi Firman, walaupun maskeran ya. Lagi COVID nih. Nah, oke, lagi COVID. Jadi tapi dia sudah berbagi sharing yang sangat luar biasa banget buat teman-teman di luar sana. Dan satu hal dari ilmu pada malam ini yang gue dapatin, dia mau berbagi sharing bagaimana cara nyeting mobil yang kencang. Tujuannya cuma satu, bukan hadiah. Hadiah nggak ada apa-apanya.
dengan harga mobil yang kalian bisa lihat di bawah meja. Tujuannya supaya kalian punya orang-orang kreativitas yang tinggi dan punya mobil kencang di setiap kota. Betul. Dan bikin sendiri, akhirnya bisa bersaing di mana? Di dunia kerja atau di event-event kota kalian. Dan yang paling utama itu adalah kalau misalnya ada event kejurnas, bisa bersaing di situ. Siap. Setuju. Ngetawin di track itu enak dan asik, bro. Kalau have fun. Enak banget. Enak banget. Kalau baper, paling cuma di situ doang. Ya, di situ doang. Setelah itu kayak santai aja, mau ngobrol, ngopi apa itu udah nggak ada lagi apa. Jadi banyak saudara. Bener, dari Hot Wheels ini, saya mau berkunjung ke kota mana aja. Banyak teman. Hot Wheels itu jangan dikira pertemanan sedikit. Banyak banget. Kita kenal Hot Wheels itu luar biasa. Itu salah satu jaringan komunitas besar aku bilang. Besar. Dibandingkan kita komunitas mobil ya, mobil biasa kayak apa gitu yang real 1:1 ya. Itu hanya paling kota 1, kota 2. Paling nggak banyak lah. Tapi kalau Hot Wheels banyak, Om. Banyak. Serius. Dan ini komunitas mobil mahal aku bilang. Iyalah, komunitas. Kalau belanja sembunyi dari istri. Ya. Om, aku ini terakhir ya Om ya, apa kira-kira pesan Om untuk teman-teman di luar sana yang ada pengen disampaikan? Pokoknya begini, untuk pembalap-pembalap baru, jangan malu belajar, bertanya ke senior-seniornya. Untuk yang senior nih, yang udah jago-jago, jangan pelit ilmu, bagiin aja, nggak apa-apa, biar seru balapannya. Oke guys, itu aja informasi dari aku. Kita udah hampir sejam ini, ceritanya sangat menarik banget. Nanti ada part 2 yang kalian antusias kalian gimana tentang belajar Hot Wheels dari senior. Nah, itu kita akan bikin khusus video eksklusif ya. Eksklusif banget belajar membuat sebuah mobil kencang. Oke guys, cobain itu aja informasi dari aku. Thanks banget buat Om Budi yang udah masuk ke channel supaya di dunia race nanti next akan mulai lebih ramai. Karena ini pandemik ya Om ya. Ini pandemik. Kalau kita nge-share sebuah ilmu kayaknya menarik banget nih. Ya, di rumah aktif ya. Nah, ada kegiatan ya. Nanti setelah pandemik ini selesai, boom. Udah kenceng mobilnya. Udah kenceng pasti. Oke, itu aja informasi dari aku. Thanks for watching. Oke, itu aja informasi dari aku. Sampai ketemu di konten berikutnya. See you.